Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 43, Cheesecake. Mengapa keberuntungannya selalu menyertai dia? Mengapa dia selalu lebih dulu menemukan wanita sempurna? Arga Birawa Baskoro, kau selalu merampas milikku. Piar, piar. Seorang pria tinggi menghempaskan gelas berisi kopi yang hendak diminumnya dan sebuah toples kue kering yang telah disiapkan oleh pelayan. Kendalikan emosimu. Arga tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak dapat mencampuri urusan mereka, tegur John, memberikan peringatan kepada putranya yang tengah dilanda emosi. Cerita ini dimulai minggu lalu, saat ia dan Rendra turun untuk menikmati cemilan sore. Mereka berhenti di sebuah toko yang luas, yang terkenal menjual roti dan kue yang lezat menurut mereka. Rendra tak dapat melepaskan pandangannya dari wanita yang sedang melayani mereka. John mengakui bahwa wanita tersebut memancarkan daya tarik yang membuat putranya tak bisa berpaling darinya. Selain memiliki kecantikan yang menakjubkan, wanita itu juga sangat ramah dan sabar melayani mereka. Bahkan setelah mengetahui bahwa wanita itu sudah memiliki seorang bayi laki-laki, hal tersebut tidak meredam ketertarikan padanya. Rendra justru semakin terpesona oleh wanita tersebut, karena dia sendiri melihat dengan mata kepala sendiri kasih sayang tulus yang ditunjukkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nak, kamu juga akan menjadi seorang ayah sebentar lagi. Kamu sudah memiliki ratu. Bukankah itulah yang kamu inginkan selama ini? Ucap John. Ayah, aku ingin memiliki ratu. Bukan karena aku mencintainya. Aku hanya ingin membalas dendam. Dia harus membayar setiap tetes air matamu, setiap penderitaan yang kita alami. Dia mungkin akan menjadi ibu dari anakku, tetapi bukanlah istriku. Wanita seperti dia, wanita murahan, tidak pantas menjadi istri siapapun. Sahut Rendra. Rendra, ayah telah berjuang keras agar kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Supaya kamu bisa menjadi Rendra yang dulu, anak yang baik dan rendah hati, kata John. Tetapi luka di hatiku masih terasa sangat dalam. Ayah, ujar Rendra dengan emosi. Ayah sudah tua. Aku hanya ingin melihatmu bahagia dengan keluarga sendiri. Aku ingin melihat cucu-cucuku bermain dan tertawa di sekelilingku, menjadi temanku di masa tua. Ucap John yang merasa dirinya sudah tua. Ayah, ucap Rendra, seandainya aku mau, aku bisa menghancurkan orang tua ratu. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku hanya ingin sampai di titik ini. Biarkan aku yang merasakan sakit melihatmu menderita, ujar John. Jonathan Abimanyu, yang dahulu penuh semangat dalam balas dendamnya, semakin lama semakin sadar akan kesalahannya. Samuel, pria yang jauh lebih muda darinya, telah berkali-kali membuatnya menyadari arti sebenarnya dari keluarga. Samuel sangat mencintai kedua putranya, hingga dia rela melepaskan salah satu putranya pergi ke Indonesia hanya untuk memberinya waktu. Waktu yang diperlukan untuk merenung dan tumbuh menjadi lebih dewasa. 1 tahun setelah putra kandung Samuel pergi, karena kedua orang tuanya sangat menyayangi putra adopsi mereka, Andre. Dari Samuel, ia telah memahami cara menghadapi kelakuan yang impulsif dari putranya. John berpikir jika Rendra berhasil memiliki anak dengan ratu, mungkin perilaku laki-laki itu akan berubah. Ia berharap bahwa menjadi seorang ayah akan menggerakkan sisi lain dari dirinya. Ayah, aku menginginkan wanita itu, pinta Rendra. Wanita, siapa? Tanya John. Iya, wanita yang kita temui beberapa waktu lalu, pemilik toko kue yang kita kunjungi, sahut Rendra saat mengingat wanita pemilik kue tersebut. Tapi dia sudah menikah. Kamu tahu siapa dia? Kita tidak bisa mengganggu hubungannya, ujar John. Dengan senang hati, aku akan menghilangkan suaminya. Aku sudah lama tidak merasakan sensasi seperti itu. Rendra menunjuk ke sejumlah pisau berbagai ukuran dan senjata api yang terpajang di kamarnya. Kita tidak boleh meremehkan Baskoro. Dari apa yang aku dengar, Gali Baskoro mungkin pendiam, tetapi dia adalah mantan figur berpengaruh dalam dunia bawah. Aku yakin ia masih memiliki banyak koneksi yang bisa digunakan untuk kekuatannya.
Jelas John. Hanya itu yang kamu takuti, ayah. Tantang Rendra. Satu-satunya hal yang membuatku takut adalah melihatmu tidak bahagia, kata John. Aku akan bahagia jika wanita itu bersamaku, menjadi istriku. Kali ini, biarlah aku yang mengurus semuanya. Kali ini, aku ingin mencoba untuk mencapai kebahagiaanku sendiri, ucap Rendra dengan penuh semangat. John akhirnya menyerah. Putranya tidak akan mendengarkan nasihat siapapun. Rendra akan memutuskan mundur sendiri jika ia merasa perlu. Baiklah, ayah ingin beristirahat sekarang. Tapi satu hal yang harus kau ingat, jangan mencari masalah. Aku tidak akan selalu bisa melindungimu, nak, ucap John. Aku bisa menjaga diriku sendiri, ayah. Aku janji, ujar Rendra dengan keyakinan. Rendra menyaksikan tubuh tua itu meninggalkan kamarnya. Ia memang pernah gila, tapi matanya tidak pernah tertutup saat harus melihat penderitaan ayahnya. Kali ini yang terakhir, ayah. Aku berjanji akan bahagia bersamanya. Bersama anak-anak kami. Aku akan mencintai anaknya seolah-olah dia anakku sendiri. Senyum muncul di sudut bibirnya ketika ia membayangkan Anjani sedang menggendong anaknya, Dharma. Rendra yakin bahwa wanita berhati lembut itu akan menyembuhkan semua luka di masa lalunya. Meskipun ia harus sekali lagi menghadapi seseorang. Arga, kita akan melihat siapa yang akhirnya akan memilikinya. Tepat di tengah sasaran, Rendra melemparkan pisau tepat mengenai papan sasaran yang ada di dinding. Anon, dia sedang bersamaku. Sepertinya dia sudah mulai terbiasa denganku. Sekali lagi, Anjani menerima pesan dari pengirim yang sama seperti sebelumnya. Ia hanya menghela nafas. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Menjadi istri Arga, yang menjadi idola banyak orang, tidaklah mudah. Terutama ketika suaminya semakin sering muncul di media cetak dan televisi sebagai seorang pengusaha muda yang berbakat. Pasti suaminya akan semakin dikenal di luar sana. Rasa cemburu ada dalam hatinya. Namun ia bukanlah wanita bodoh yang mudah percaya pada pesan-pesan yang bahkan tidak ia ketahui pengirimnya. Sampai saat ini, ia masih sangat mempercayai suaminya. Siang ini, toko Anjani cukup ramai seperti biasanya. Anaknya, Dharma, sedang tidur sehingga ia memiliki waktu luang untuk membantu karyawan-karyawannya. Namun, ia tetap mengawasi melalui kamera pengawas yang terhubung dengan ponselnya. Mbak Ana, bisakah kamu menunggu Dharma sebentar di atas? Sepertinya ia akan bangun sebentar lagi. Botol susunya sudah diberi susu formula. Kamu hanya perlu memberinya air hangat jika ia tiba-tiba minta pinta Anjani. Tentu, Bu, jawab wanita yang bernama Ana dengan penuh semangat. Ia memang senang dengan bayi yang lucu itu. Seperti ibunya, Dharma adalah anak yang ramah terhadap semua orang. Biasanya bayi-bayi lain akan cemas jika ada orang asing. Tetapi Dharma kelihatan santai. Bahkan terlihat penasaran ingin mengenal siapa saja yang ada di dekatnya. Hai, Anjani berbalik saat seorang pelanggan tampaknya sedang menyapanya. Hai, selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Anjani merasa akrab dengan wajah tersebut. Tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Pria ini memiliki tubuh yang tinggi besar dan mata sipit yang memancarkan tatapan tajam seperti elang. Rasa dingin menggelitik tubuh Anjani ketika matanya singgah sejenak pada pria tersebut. Anjani tidak tahu mengapa. Tetapi tatapan pria itu membuatnya merasa sangat terintimidasi. Aku ingin memesan cheesecake seperti yang pernah saya beli, dengan keju lele di atasnya yang dimasak sebelumnya, ucap pria tersebut. Oh, itu ya, silakan duduk. Saya akan menyiapkannya, kata Anjani mencoba tersenyum meskipun rasa cemas masih ada dalam dirinya. Tidak lama kemudian, Anjani mendekati pria itu dengan pesanannya. Silakan, Pak, ucap Anjani sambil memberikan pesanan pria tersebut. Rendra, nama saya bukan Pak, ucap pria tersebut yang ternyata adalah Rendra. Ya, Pak Rendra. Maaf, ucap Anjani, hanya Rendra. Namaku Rendra Abimanyu. Panggil aku apa saja yang kamu suka. Selama bukan, Pak. Aku tidak suka dipanggil begitu, ujar Rendra. Maaf, Rendra, kata Anjani sambil tersenyum gugup. Pria tampan di hadapannya benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Anjani segera bergerak meninggalkan meja Rendra karena merasa pelayanannya telah selesai.
Kau belum memberiku minuman, ujar Rendra. Langkah Anjani terhenti mendengar suara tersebut sekali lagi. Ia berbalik untuk menghadapi Rendra. Oh, maaf, aku lupa. Kamu ingin minuman apa? Tanya Anjani. Kopi, tanpa gula, sahut Rendra. Baik, Anjani kembali ke dapur untuk menyediakan pesanan kopi Rendra. Izinkan saya yang mengantarkan minuman bagi tamu itu, Bu. Sepertinya saya mendengar Dharma menangis. Barangkali Mbak Ana kesulitan menenangkannya. Dharma biasanya rewel ketika hendak tidur. Salah seorang pelayan perempuan muda mengajukan diri untuk membawa minuman tersebut ke meja Rendra. Anjani memberikan nampan yang memuat kopi. Karena tampaknya ia memang harus mengecek keadaan Dharma di atas. Namun, tak lama kemudian, pelayan perempuan tadi mendatangi Anjani di lantai atas. Bu, tamu yang memesan tadi menginginkan agar Anda sendiri yang menyajikan kopinya. Saya sudah memberitahukan padanya bahwa Anda sedang bersama Dharma, tetapi ia tidak menerima penjelasan itu. Anjani menghela nafas sekali lagi. Dugaannya ternyata benar. Pria ini pasti dari kalangan atas. Mungkin seorang perfeksionis yang ingin semua sesuai keinginannya. Anjani menyerah dan mengembalikan Dharma kepada asistennya. Biar aku yang mengurus Dharma, Bu, ucap Mbak Ana. Baik, tidak apa-apa. Aku malah senang bisa bermain sejenak dengan Dharma. Anjani kembali ke dapur untuk membuat kopi baru. Kopi yang ia bawa sebelumnya pasti sudah terlalu dingin untuk disajikan. Ini kopi pesanannya. Anjani meletakkan kopi di depan Rendra yang telah selesai dengan rotiannya. Tidak hanya itu, potongan cheesecake pun masih utuh. Bahkan posisi sendoknya sama persis seperti saat pertama kali ia sajikan. Terima kasih. Maaf jika aku membuatmu repot. Kau pasti berpikir aku adalah pria yang merepotkan, ujar Rendra. Jika saya mengatakan tidak, itu pasti bohong, sahut Anjani. Rendra tertawa mendengar jawaban dari wanita yang selama ini menjadi impiannya. Ia tidak bisa marah meskipun Anjani secara tidak langsung menyebutnya pria yang merepotkan. Bisakah aku memesan kue seperti ini lagi? Tanya Rendra. Tentu saja. Berapa potong yang Anda inginkan? Tanya kembali Anjani. Jangan terlalu formal dengan saya. Ada berapa sisa potongan kue ini di toko? Anjani mengernyitkan dahinya mendengar permintaannya. Tampaknya pria itu ingin membeli seluruh stok cheesecake-nya. Tunggu sebentar. Anjani melirik etalase untuk melihat berapa banyak sisa cheesecake yang masih ada. Namun, ternyata tidak ada satupun yang tersisa. Maaf, sepertinya Anda kurang beruntung kali ini. Cheesecake di sini sudah habis terjual. Tetapi Anda bisa datang kembali besok jika ingin memesan lagi. Kami akan memastikan untuk membuat pesanan Anda, ucap Anjani. Baik, aku ingin memesan 100 potong dan Anda sendiri yang harus membuatnya. Pinta Rendra. Maksud Anda? Tanya Anjani terheran. Aku yakin cheesecake yang saya makan tadi bukan buatan tangan Anda. Aromanya tidak selegam buatan Anda, ujar Rendra. Anjani terkejut dan tak percaya bahwa Rendra bahkan bisa menebak bahwa cheesecake itu bukan ciptaannya. Roti tersebut dibuat oleh koki dapur karena Anjani sedang membuat roti kering sesuai permintaan pelanggan langganannya. Oh begitu, besok, aku akan membuat 100 potong untuk Anda, ujar Anjani. Rendra tersenyum lebar saat Anjani menyetujuinya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk menyentuh, mencium, dan merasakan aroma dari tangan yang diimpikannya itu.